Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga. Dan seperti biasa ya, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, di video kali ini gue akan ngasih tahu ke kalian gimana caranya dapetin cuan pasti dari internet dengan hasil yang bisa dibilang cukup lumayan menggunakan metode yang biasa dikenal dengan sebutan arbitrase trading. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu arbitrase trading ini apa, jadi arbitrase trading ini adalah salah satu strategi yang biasa digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga atas suatu aset yang sama di dua exchanger yang berbeda. Nah, misalkan ya, katakanlah ada suatu koin kripto dijual di market A dengan harga Rp1.000 per koinnya. Kemudian setelah kita cek, ternyata si koin tersebut dijual juga di market B dengan harga yang lebih mahal, sekitar Rp2.000 per koinnya. Nah, orang yang fokus di arbitrase trading ini biasanya akan mengambil keuntungan dari selisih harga tersebut. Jadi sederhananya, untuk bisa dapetin cuan dengan cara arbitrase, dia akan membeli si koin di market A seharga Rp1.000 per koinnya dan kemudian menjualnya di market B dengan harga Rp2.000 per koinnya. Jadi dengan cara arbitrase tersebut, di sini dia udah dapat keuntungan sebesar Rp1.000 dari satu koin hanya dengan membeli dari market A dan kemudian memindahkannya ke market B untuk kemudian dijual agar mendapatkan keuntungan yang signifikan. Nah, arbitrase trading sendiri ini tuh berbeda dengan trading spot ataupun trading future ya teman-teman. Yang dimana kalau misalkan di trading spot ataupun trading future itu tuh kita harus menunggu beberapa waktu agar bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan ataupun pergerakan harga si koin yang kita beli. Jadi sedikit lebih spekulatif lah ya. Nah, kalau misalkan di arbitrase trading, ini tuh kita nggak perlu nunggu dan nggak perlu prediksi harga, ataupun sederhananya nggak perlu melakukan terlalu banyak spekulasi untuk bisa dapetin cuannya. Karena untuk cuannya sendiri, ini tuh udah langsung bisa kelihatan dari selisih harga yang tertera di setiap marketnya. Jadi lebih pasti dan juga lebih minim resiko ya, jika dibandingkan dengan spot trading ataupun future trading. Oh ya, sebelum kita lanjut ngebahas seputar arbitrasi trading dan juga gimana cara cuannya menggunakan metode arbitrase ini, di sini gue mau promosiin dulu salah satu platform yang mungkin bisa kalian pergunakan untuk bisa dapetin hasil trading maksimal khususnya di market kripto menggunakan platform yang bernama XM. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu XM ini apa, jadi XM ini adalah salah satu platform trading yang udah cukup terkenal secara global dan merupakan salah satu platform trading terpercaya yang memberikan harga yang cukup fair bagi para penggunanya dengan spread yang sangat rendah. Nah, dan yang asiknya lagi nggak cuma kripto aja, di XM kalian juga bisa mulai berinvestasi dan dapetin cuan dari bermacam instrumen sekaligus seperti emas, forex, komoditas, saham, dan masih banyak lagi. Nah, yang asiknya lagi, XM sekarang tuh lagi banyak bagi-bagi bonus trading gratis untuk memaksimalkan potensi cuan kalian. Salah satunya adalah bonus trading gratis 2 tingkat sebesar 50% plus 20% yang akan kalian dapetin ketika kalian melakukan deposit mulai dari hanya $5 aja, yang nantinya si bonus tersebut bisa langsung kalian pergunakan sebagai modal trading kalian ya. Nah, kemudian nggak cuma itu aja, saat ini XM juga lagi ngadain event promo MotoGP yang dimana melalui event ini kalian bisa dapetin berbagai macam reward menarik seperti sepeda motor Kawasaki Ninja plus tiket grandstand premium untuk nonton MotoGP secara live. Dan gak cuma itu aja, di sini juga ada hadiah uang tunainya senilai ratusan dolar sampai ribuan dolar yang udah disediakan untuk beberapa orang pemenang yang nantinya akan diundi secara khusus. Nah, untuk bisa dapetin tiket undian promo MotoGP ini caranya cukup simple. Kalian hanya perlu mendaftar akun XM melalui link yang ada di bawah ini dan kemudian melakukan transaksi trading minimal sebanyak 2 lot atau setara dengan 200 slot mikro secara akumulatif di market forex, gold, ataupun silver untuk bisa mendapatkan satu tiket undian. Jadi simpelnya makin banyak transaksi yang kalian lakukan, maka kesempatan kalian untuk dapetin tiket undian juga nantinya makin besar. Nah, dan untuk ikutin promo MotoGP ini, pastikan balance aktif di akun kalian itu tuh minimal sebesar $200 ya teman-teman, untuk memenuhi syarat utama buat kalian yang pengen ngikutin ataupun pengen join promosi MotoGP ini. Nah, untuk undian pemenang rewardnya sendiri, ini tuh nantinya akan berlangsung pada tanggal 21 Agustus 2023 dan untuk pemenangnya nanti akan langsung dihubungi oleh akun manajer kalian masing-masing. Oh ya, untuk promo ini sendiri hanya bisa diikuti mulai dari tanggal 4 Juli sampai dengan 31 Juli 2023 aja ya teman-teman. Jadi tunggu apa lagi ya, buat kalian yang nggak mau ketinggalan promonya, langsung aja join XM sekarang juga melalui link yang ada di bawah ini ya. Oke, kita lanjut lagi ngebahas seputar arbitrasi trading. Nah, pertanyaannya, gimana caranya untuk bisa dapetin cuan dengan cara arbitrase trading ini? Dan apa aja sih yang harus kita lakukan untuk bisa tahu koin mana aja yang bisa kita arbit untuk dapetin cuan dari setiap selisih harganya? Nah, langsung aja ya. Jadi pertama-tama di sini buat kalian yang mungkin pengen melakukan arbitrase trading dan dapetin cuan dari selisih harganya, di sini pertama-tama kalian bisa akses website yang bernama coinmarketcap.com. Nah, kemudian habis itu setelah kalian masuk ke CoinMarketCap, di sini nanti kalian bisa berburu berbagai macam jenis koin dari jutaan koin yang udah tersedia di si CoinMarketCap ini. Nah, seperti yang kalian lihat ini, kalau misalkan kalian scroll ke bawah di
CoinMarketCap ini nanti dia akan menampilkan berbagai macam jenis koin dan akan mengurutkannya berdasarkan nilai market cap-nya masing-masing. Nah, untuk bisa mulai melakukan arbitrase trading, di sini tentu aja kalian harus mencari ataupun memilih koin-koin mana aja yang pengen jadi target utama kalian untuk kemudian kalian arbit. Nah, kayak misalkan di sini kita akan coba klik yang namanya Tron. Ini kita tinggal klik Tron ya. Nah, kemudian habis itu setelah kita klik Tron di CoinMarketCap, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Nah, setelah muncul tampilan kayak gini, di halaman ini kalian tinggal klik market aja. Nah, kemudian setelah kalian klik market, maka nanti di sini akan ada muncul tampilan kayak gini, Tron Market. Yang dimana di tampilan ini nanti kalian akan bisa melihat kalau si Tron ini tuh dia tuh dijual di market apa aja. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, si Tron ini sampai saat ini dia udah dijual di berbagai macam market, mulai dari Binance, KuCoin, Kraken, kemudian ada Binance USD, dan kemudian di sini kalau kita next lagi ini masih banyak ya. Ini ada BitMEX, ada Bittrex, ada Zef, ada PancakeSwap, dan masih banyak lagi. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, untuk harga dari si TRX ini seperti yang kalian lihat, ini kan harganya berbeda-beda nih. Kayak misalkan, ini kalau misalkan dia dijual di OKX, ini harganya Rp1.178 per koinnya. Tapi kalau misalkan ini dijual di BitMEX, ini harganya Rp1.210 per koinnya. Jadi sederhananya, kalau misalkan kalian beli satu koin TRX di OKX, katakanlah satu koinnya 1.178, kemudian kalian mentransfer si koin tersebut dari exchange-nya OKX ke exchange-nya BitMEX, dan kemudian setelah masuk di walletnya BitMEX, kemudian kalian jual si TRX tersebut dengan harga Rp1.210. Maka di sini kalian udah mendapatkan keuntungan sekitar Rp32 dari satu koin aja. Bayangkan kalau misalkan kalian ini ngarbitnya nggak hanya satu koin, tapi 10 koin. Maka Rp32 dikali 10 koin, untung yang kalian dapat adalah sekitar Rp320. Dan makin banyak koin yang kalian arbit, maka keuntungan yang kalian dapat juga semakin besar. Gitu ya teman-teman. Nah, cuma kalau misalkan kita lihat dari sekilas ini untuk selisih harganya nggak begitu jauh ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari OKX ini kan 1.178, kemudian kalau ke BitMEX ini 1.210. Jadi selisihnya cuma sekitar Rp30-Rp40 lah ya. Yang dimana ini tuh masih terlalu tipis menurut gua. Jadi biasanya orang yang melakukan arbitrase trading ini, biasanya mereka tuh nyari gap ataupun nyari selisih yang sedikit lebih lebar lagi gitu, untuk bisa mendapatkan cuan yang lebih gede lagi tentunya. Biasanya mereka tuh nyari selisihnya sekitar 100-200 lah kalau bisa gitu ya. Karena nantinya kan akan ada biaya-biaya fee ketika kita melakukan transfer ataupun melakukan jual beli di si market yang kita pilih gitu ya. Jadi untuk menutupi fee tersebut, kita harus cari koin yang mempunyai gap ataupun mempunyai selisih yang lebih besar gitu ya teman-teman. Nah, kemudian hal selanjutnya yang perlu kalian ketahui ketika kalian melakukan arbitrase trading adalah di sini tuh ada beberapa aspek yang perlu kalian perhatikan ketika mau melakukan arbitrase trading. Karena untuk mau melakukan arbitrase trading, di sini kita mesti mencari secara manual ya koin-koin mana aja yang tersedia di market cap ini yang memiliki rentang ataupun selisih harga yang gede antar marketnya. Kayak misalkan ini ya, kalau kita mau beli Bitcoin, kita klik di Bitcoinnya, terus kita tinggal klik marketnya, terus kita lihat nih antar market ini selisih harganya ada yang jauh atau enggak. Ini kan selisih harganya nggak terlalu gede nih antar marketnya. Kayak misalkan di Coinbase sama Kraken, nih paling selisihnya 0,0 sekian persen doang, nggak terlalu gede selisihnya. Nah, kalau misalkan kita nggak nemu selisih yang begitu gede, di sini kita perlu cari koin lain lagi. Kayak misalkan di sini kita berburu koin satu-satu dan mencarinya di setiap list yang udah disediakan di market cap ini. Gitu ya teman-teman. Jadi hal yang menurut gue cukup sulit melakukan arbitrase ini adalah mencari si koinnya, karena di sini kita harus mencari si koin tersebut secara manual gitu ya. Tapi kalau misalkan udah ketemu, ini cuannya juga cukup lumayan. Nah, di sini gue akan contohin salah satu koin yang cukup sering dipakai sebagai objek arbitrase trading sama kebanyakan para trader pada umumnya yang ada di Indonesia. Nah, salah satu koin yang paling sering dipakai untuk arbitrase itu adalah koin Signa ya teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ini gue ketik Signa. Nah, ini ya, gue klik. Kalau misalkan ini kita klik di market, si Signa ini sendiri seperti yang kalian lihat, kalau misalkan kita cek di market, ini dia memiliki gap ataupun selisih harga yang cukup lumayan. Si Signa ini dijual di dua market yang berbeda ya. Salah satunya di Bittrex dan juga di Indodax. Nah, kalau di Indodax, satu koin Signa itu adalah sekitar Rp17,05. Tapi kalau misalkan di Bittrex, ini satu koin Signa dihargai Rp21,16. Nah, jadi sederhananya ya, kalau misalkan kalian beli koin Signa di Indodax seharga 1 juta misalkan ya, dengan harga Rp17,05, berarti kurang lebih koin yang kalian dapat itu segini ya. Misalkan ya, Indodax kalian modal 1 juta, beli Signa di harga Rp17,05 per koin. Berarti yang akan kalian dapat di sini adalah dengan 1 juta rupiah. Ini kita bagi dulu ya. 1 juta dibagi 17,05. Berarti di sini dengan harga Rp17,05 dengan modal 1 juta itu kita bisa dapat Rp58.605
koin. Nah, kemudian kalau misalkan di Indodax ini kita udah beli 1 juta rupiah si koin Signa ini di harga 17,05 rupiah dan kita mendapatkan 58.651 koin, maka langkah selanjutnya untuk bisa dapetin cuan dengan cara arbitrase, di sini kita perlu mentransfer si koin yang sebanyak 58.651 ini ke marketnya Bittrex. Nah, di Bittrex ini seperti yang kalian lihat ya, harga satu koin Signa itu harganya sebesar 21,16 rupiah, yang berarti kalau misalkan si koin yang ini kita udah transfer ke si Bittrex dan kemudian kita menjualnya dengan harga katakanlah 21,16 rupiah per koinnya, berarti di sini kita tinggal kalikan aja 58.651 itu dikali 21,16, berarti total si koin tersebut akan dihargai sebesar 1.241.000 rupiah gitu ya. Jadi simpelnya di sini seperti yang kalian lihat ya, dengan modal 1 juta dari Indodax kita membeli koin Signa di harga 17,05 rupiah per koinnya, lalu kita mentransfernya ke si Bittrex, kemudian kita menjualnya di harga yang lebih mahal sebesar 21,16 rupiah. Di sini kita udah dapetin profit sebesar 241.000 rupiah dari selisih harga koin yang berbeda antara si Indodax dan juga si Bittrex. Gitu ya teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat untuk cara arbitrase trading ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita beli di satu exchange yang harganya masih murah, kemudian habis itu langkah selanjutnya kita tinggal menjualnya di exchange lain atau di market lain yang kebetulan di market tersebut harganya masih tinggi untuk mulai mendapatkan keuntungannya. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian poin selanjutnya yang perlu kalian ketahui ketika kalian mau melakukan arbitrase adalah biaya fee-nya. Jadi di sini setiap exchange ataupun setiap market itu biasanya menentukan biaya fee ketika kita melakukan transaksi pengiriman koin, penjualan koin ataupun pembelian koin. Kayak misalkan di Indodax ini biasanya dia menerapkan komisi ataupun ada biaya fee ketika kita melakukan pembelian ataupun penjualan, yang biasanya kalau misalkan kita withdraw dari Indodax itu ada biaya sekitar 15.000 dan kalau misalkan kita beli itu ada biaya sekitar 5.000. Jadi hitunglah ya, biaya-biayanya itu kurang lebih ada 15.000 dari withdraw, kemudian ada 5.000 dari beli, dan ada biaya lagi kalau nggak salah kirim antara exchange itu sekitar 15.000 lah katakan kasarnya. Berarti total untuk biaya kirim itu 15.000 di Indodax, biaya beli koin itu 5.000, kemudian habis itu biaya kirim 15.000. Jadi total kurang lebih ini ada 35.000 ya biaya fee yang dikenakan Indodax. Kemudian habis itu setelah kita beli koin Signa, kemudian mentransfernya dan juga mengirimnya ke Bittrex, maka kurang lebih biaya seginilah yang akan kita tanggung ya, 35.000. Dan kemudian setelah itu, setelah masuk Bittrex, tentunya kita juga harus menjualnya lagi ke USDT. Nah, di Bittrex itu biasanya ada biaya jual sekitar 2-5 dolar. Nah, katakanlah mungkin di sini kasarnya itu untuk biaya jual ataupun untuk transaksi jual itu sekitar 2 dolar lah ya biaya jualnya. Jual sama dengan 2 dolar ini di Bittrex, atau setara dengan, biar lebih gampang, 30.000 dirupiahin. Kemudian habis itu setelah kita jual, otomatis si Signa ini kan akan jadi USDT. Nah, untuk bisa merupiahkannya lagi, setelah dia jadi USDT, kita harus mengirimkannya lagi nih ke si Indodax supaya bisa dirupiahkan. Nah, untuk kirim USDT ke Indodax, itu kita hitunglah biaya kasarnya dari Bittrex ke Indodax ini, fee-nya itu sekitar 5 dolar. Jadi di sini kita akan tulis biaya kirim dari Bittrex ke Indodax itu sekitar 5 dolar atau 75.000. Nah, berarti di sini total fee di Bittrex ini kurang lebih ada 30 tambah 75 kurang lebih sekitar 105.000 ya. Berarti kalau misalkan di total 105.000 ditambah 35.000 ini sama dengan 140.000 biaya fee-nya yang harus kita keluarkan ketika kita melakukan transaksi arbit ya antara Bittrex dan juga Indodax total. Nah, di sini kan kita untungnya 241.000 nih dari hasil ngarbit si koin Signa dari Indodax ke Bittrex. Berarti dari 241.000 ini tuh nanti kita harus potong lagi sama biaya fee ataupun biaya admin yang akan kita tanggung, yang dimana di sini biaya fee-nya adalah 105 tambah 35. Berarti total fee adalah sekitar 140.000. Berarti di sini dari 241.000 profit yang kita dapat itu tuh dipotong biaya fee 140.000. Berarti total keuntungan yang kita dapat dari ngarbit 1 juta adalah sebesar 100.000 rupiah. Gitu ya teman-teman. Ini karena selisih harganya nggak begitu jauh ya, dari 17 ke 21 gitu teman-teman. Nah, simpelnya di sini kalau misalkan kalian pengen dapetin untung yang lebih gede, berarti di sini kalian beli koinnya harus lebih banyak lagi dari Indodax supaya nantinya ketika kalian jual di Bittrex, ini keuntungannya juga yang kalian dapat akan lebih gede gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian modal 1 juta aja kalian untungnya 241.000, berarti kalau misalkan kalian modal 2 juta, ini untungnya kalian kurang lebih 480.000 belum dipotong admin. Kalau dipotong sama admin berarti profit yang kalian dapat sekitar 340.000 dari hasil ngarbit koin Signa dengan modal 2 juta rupiah gitu teman-teman.
teman-teman. Nah, jadi seperti yang kalian lihat ya, untuk arbitrase trading ini sendiri caranya tuh kurang lebih kayak gini. Jadi kita tinggal cari suatu koin yang mempunyai selisih harga yang cukup lumayan antara exchange-nya, dan kemudian habis itu kita tinggal beli di satu market yang masih jual murah. Kemudian langkah selanjutnya kita tinggal over ke satu market yang kebetulan si harga koin tersebut harganya masih tinggi, dan kemudian kita menjualnya. Dan setelah kita jual dalam bentuk USDT, kita tinggal transfer lagi balik ke si Indodax-nya. Maka di situ kita udah dapat cuan ataupun untung yang cukup lumayan dari selisih harga tersebut gitu ya. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, untuk arbitrase trading ini cuannya lebih pasti ya, karena lebih ketakar gitu. Kita udah bisa ngitung sendiri berapa untung yang kita dapat dari setiap selisih harga, dipotong biaya-biaya fee dan juga biaya admin antara exchange-nya. Nah, dan perlu kalian perhatikan untuk arbitrase trading ini sendiri, di sini ini kalian harus melakukannya dengan cepat ya. Jadi ketika kalian udah beli di Indodax, udah dapat koinnya, kemudian kalian harus langsung mentransfernya ke market yang ingin kalian tuju untuk dapetin untungnya gitu ya. Jadi di sini kalian kalau udah beli jangan didiemin dulu sehari atau 2 hari, karena kalian perlu ingat juga yang namanya kripto ini itu kan volatile tuh, tiap jam bahkan tiap menit itu harganya bisa naik turun. Jadi untuk meminimalkan resiko fluktuasi harga, di sini kalian harus melakukannya dengan cepat juga gitu ya. Begitu udah dapat murah langsung pindahin, langsung jual juga, itu jangan dibiarin lama-lama gitu teman-teman. Nah, untuk arbitrase trading ini sendiri, ini tuh sebenarnya jarang banget dibahas sama kebanyakan orang. Karena kenapa? Karena sebenarnya para arbitrase trading ini menghindari pergerakan harga yang sangat fluktuatif ya. Karena kalau misalkan si arbitrase trading ini diketahui banyak orang, biasanya banyak orang akan lebih memilih untuk melakukan arbitrase karena untungnya tuh lebih pasti gitu. Yang dimana kalau misalkan semua orang udah melakukan arbitrase, biasanya si selisih harganya tuh udah langsung nggak berbeda jauh lagi, jadi tipis-tipis gitu ya. Karena semua orang udah mulai masuk ke ranahnya arbitrase. Makanya kebanyakan trader ini nggak pernah ngebahas arbitrase supaya mereka bisa lebih leluasa untuk ngambil selisih harganya gitu ya. Karena makin sedikit pemain, makin gede juga cuan yang bisa kita dapat, sebenarnya seperti itu gitu teman-teman. Nah, tapi balik lagi ya, yang namanya arbitrase ini juga bisa dibilang nggak terlalu gampang ya, karena di sini kalian harus cari satu-satu koin mana yang mempunyai selisih yang cukup lumayan yang bisa kalian arbit untuk dapetin cuan pasti dari si market kripto tersebut gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya tutorial gua kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain seputar tutorial kali ini, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa ya, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.